hidup kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, sore hari ini bekerjalah di tengah-tengah ibadah kami. Kami rindu hadirat-Mu terus berkarya, menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga hanya pribadi-Mu yang nyata di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah di sore hari ini. Kami mau siapkan hati kami buat firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu tidak hanya kami dengar begitu saja, tetapi firman-Mu itu akan tertanam dalam kehidupan kami. Kami mau hidupi firman-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Sore hari ini kesempatan masih di momen Paskah. Saudara benar-benar alami kuasa kebangkitan Tuhan? Apa yang saudara lakukan ketika kuasa kebangkitan Tuhan itu saudara sudah alami? Ternyata hanya berdiam diri saja ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar di sore hari ini bagaimana kuasa kebangkitan Tuhan itu harusnya kita maknai dalam hidup ini. Dan sebagai anak-anak remaja, ada banyak hal yang harus kita lihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu nggak main-main. Kalau mungkin saya minta tolong di multimedia ya, kalau bisa nanti bisa ditampilkan video nanti di bagian akhir The Passion yang klipnya yang sebentar aja kalau tidak salah 6 menit gitu, tolong ditampilkan ya. Tapi nanti setelah saya minta. Pengorbanan Tuhan itu gak main-main buat kita. Tapi banyak kita yang main-main sama Tuhan, benar ya? Benar ya? Banyak sekali kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih banyak main-main sama Tuhan. Padahal waktu kita main-main, ternyata hidup kita di dunia ini ya ternyata tinggal besok gitu. Dan kita tidak tahu bahwa besok adalah akhir hidup kita. Kira-kira kita menjadi orang yang seperti apa? Itu sebabnya sore hari ini kita mau belajar masih berkaitan tentang momen kebangkitan Tuhan. Bagaimana kita memaknai kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Maka saya mengajak rekan-rekan remaja untuk kita membuka di dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Kita akan melihat di sana dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bagaimana hidup kita ini ada semua karena hasil pembenaran. Katakan amin. Kita adalah orang-orang yang kita ada semua hanya karena hasil pembenaran. Hasil pembenaran dari mana? Dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oke, mari kita baca sama-sama terlebih dahulu. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya minta kerjasamanya untuk kita baca sama-sama ya. Ayat pertama sampai dengan ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Amin. Kalau seandainya saya bertanya, mengapa Yesus satu-satunya juru selamat? Ada yang bisa menjawab? Mengapa Yesus pribadi satu-satunya juru selamat? Sang juru selamat. Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Ya, Karinto. Kenapa Karinto? Karena Yesus adalah jalan kebenaran. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 berkata bahwa dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Jadi rekan-rekan remaja tolong diperhatikan.
dari masa saudara saat ini, masa remaja, jangan saudara satu saat terpancing untuk hal-hal yang lain sampai saudara beralih atau berpindah dari satu saya katakan satu kedudukan yang seharusnya kita tetap ada di dalamnya, tapi karena satu dan lain hal, karena keinginan duniawi, akhirnya kita itu memisahkan diri. Padahal firman Allah katakan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa itu Dia? Siapa itu Dia? Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan satu-satunya itu datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan keselamatan itu sudah diberikan buat kita semua. Sekarang kita harus kerjakan keselamatan itu. Amin. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu gak main-main, saya katakan. Kenapa? Karena kalau kita lihat kembali di dalam Roma pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga tadi kita lihat. Dikatakan di ayatnya yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ada pujian sekolah minggu berkata, kita yang dibenarkannya karena iman. Saudara percaya, beriman bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat? Tidak semua ternyata. Saudara percaya siapa yang lain? Saudara percaya dan beriman satu-satunya juru selamat kita hanya Yesus Kristus? Yang lain, siapa yang Anda percayai? Siapa yang juru selamat? Firman Tuhan katakan, mengapa kita lihat di sini ada hasil pembenaran? Kenapa? Kenapa lewat kematian Tuhan Yesus kita ini dibenarkan? Jadi kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membuat kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Tadinya kita orang yang seperti apa sih? Kalau dibenarkan berarti kita dalam posisi orang yang bersalah. Saudara, mau tidak mau tiap hari kita itu pasti melakukan kesalahan. Iya atau tidak? Kalau mau jujur kita tiap hari itu sadar atau tidak, sering kali kita melakukan kesalahan. Dan lewat kuasa kematian dan kebangkitan Yesus, firman Allah mengajar kita di sore hari ini. Kuasa kebangkitannya memberikan kita satu yang dikatakan hasil pembenaran, di mana kita yang dibenarkan karena apa? Karena iman kita. Kalau kita percaya pada Tuhan, kita itu dibenarkan. Orang yang dibenarkan, apa yang selanjutnya yang dia alami? Firman Allah katakan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh apa? Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kuasa kebangkitannya menjadikan kita menjadi pribadi yang dibenarkan dan selalu mengalami damai sejahtera dalam hidup ini. Amin. Kalian rekan-rekan remaja tahu bahwa ketika kita melakukan kesalahan, iblis itu sering nuding kita. Siapa yang pernah alami kayak gini? Wah, orang-orang benar semua ya ternyata ya. Gak ada yang pernah buat kesalahan ya. Pernah buat kesalahan, habis bantah aja orang tua. Kira-kira perasaannya kalian biasa aja atau biasa saja, atau mungkin ada sesuatu yang ganjil gitu? Yang sebelah sini jawab, sebelah sini adem ayem. Oh biasa aja. Gitu ya. Firman Tuhan katakan, kita ini kalau kita mau lihat bahwa kadangkala dari keadaan kita yang dikatakan kita ini orang yang sebelum dibenarkan, kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak percaya sama Tuhan, kita menjadi orang yang hidup di dalam, saya katakan orang yang bersalah, hidup di dalam dosa. Dan ketika kita hidup di dalam dosa, apa yang kita alami? Kita tidak mengalami damai sejahtera. Padahal damai sejahtera itu penting. Damai sejahtera itu penting loh.
Mungkin rekan-rekan remaja berkata, wah biasa aja tuh. Yang penting saya masih hidup sama mama, sama papa, ya easy going gitu ya. Tidak kayak gitu. Damai sejahtera itu penting. Karena ketika damai sejahtera Allah, itu yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita, maka dalam segala sesuatu kita menjadi orang-orang yang kuat menghadapi apapun. Apakah kalian tidak pernah alami masalah? Saya pastikan banyak dari kalian yang sudah mulai nangis tuh hari-hari ini. Ya enggak? Nangis mulai dari pertemanan, bangun pertemanan yang seperti apa. Belum lagi mungkin miskomunikasi dengan orang tua. Belum lagi yang lain-lain. Mungkin sama teman dekat dan lain sebagainya. Perjuangan rekan-rekan remaja. Tapi sore hari ini betapa penting kita itu miliki damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu akan diberikan kepada orang yang benar-benar beriman dan percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang beriman dia dibenarkan karena imannya. Kita ini dibenarkan karena iman percaya kita kepada Tuhan dan kita mengalami damai sejahtera. Kuasa kebangkitannya memampukan kita terus hidup di dalam damai sejahtera. Itu sebabnya rekan-rekan remaja, kalau banyak orang yang kehilangan damai sejahtera, kalian kalau lihat artis-artis Korea, pikiran kita kan wah hidupnya. Ternyata ada banyak dari mereka ketika memberikan kesaksian hidup, mereka itu tidak alami damai sejahtera. Makanya banyak artis-artis Korea yang masa muda mereka akhirnya mengakhiri hidupnya dengan apa? Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa betapa pentingnya damai sejahtera itu dalam hidup kita. Dan damai sejahtera itu hanya datang dari Tuhan. Hal yang selanjutnya yang kita mau lihat, kuasa kebangkitan Allah. Kuasa kebangkitan dari Yesus Kristus. Apa yang kita dapati, yang kita peroleh di ayat yang kedua sampai 3 dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Luar biasanya ketika kuasa kebangkitan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, kita hidupi kuasa kebangkitan itu dalam hidup kita. Ternyata kuasa kebangkitannya itu membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bermegah di dalam kesengsaraan. Biasa apa yang suka dengan kesengsaraan? Ada yang suka dengan sengsara? Boleh angkat tangan? Saya lihat Dika wajahnya waktu sengsara itu, dia ganteng gak? Waktu sengsara gitu, langsung gini. Alisnya langsung bertemu alis dengan alis gitu ya. Bukan bertemu muka dengan muka. Orang yang hidup dalam kesengsaraan, ada yang senang hidup dalam sengsara? Halo? Ada yang senang hidup dalam sengsara? Tapi Alkitab mengatakan hasil pembenaran karena kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, yaitu kita itu bermegah di dalam kesengsaraan. Kenapa kita bermegah? Karena ayat yang kedua sampai yang ketiga, bahkan ayat yang kedua ini luar biasa ya. Kita dikatakan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman karena kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Setiap kita yang beriman kepada Tuhan, sekalipun dalam perjalanan hidup rekan-rekan remaja, saya tidak tahu berapa lama waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing. Sekalipun ada kesengsaraan yang rekan-rekan remaja akan temui atau lalui, kita akan tetap bermegah. Kenapa? Karena kita sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Ada kasih yang begitu besar, yang mana kasih itu dibuktikan lewat apa? Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kasihnya enggak main-main. Kalau kita mengasihi orang kadang-kala kan kasih kita kan kita milih-milih, ya enggak? Kita mau mengasihi siapa kita pilih. Saya mau mengasihi Nathan Anda, kalau saya mungkin dekat sekali sama dia. Tidak mungkin saya mengasihi Nathan Anda sama seperti saya mengasihi mungkin yang lain.
pasti saya akan pilih-pilih gitu ya. Kasih manusia. Tetapi sore hari ini rekan-rekan remaja, kuasa kebangkitannya membuat kita boleh bermegah dan tetap berdiri. Apa arti dari firman Tuhan ini? Bahwa di dalam kuasa kebangkitannya memberikan kita satu pengharapan, sekalipun ada aniaya ke depan yang kita jalani. Mungkin hari ini rekan-rekan alami kesengsaraan, saya tidak tahu itu seperti apa, tetapi kita boleh bermegah. Kenapa? Kita punya Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, yang memberikan kita kemenangan, yang mengalahkan maut. Dia bangkit, dia mengalahkan maut dan memberikan kita pengharapan bahwa di balik semuanya itu Tuhan sudah sediakan, bahkan kemenangan sudah jadi bagian kita semua. Kenapa kita harus takut? Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bahkan dari kesengsaraan itu ternyata kalau kita bermegah di dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kalau apapun yang datang dalam hidup rekan-rekan, satu saat dalam pelayanan, Tuhan percayakan dalam pelayanan pasti ada gesekan, iya enggak? Pasti ada yang like and dislike dengan kita. Tapi Tuhan mau tetaplah bermegah di dalam kesengsaraan. Karena di dalam kesengsaraan itu ketika kita terus ada, dikatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, ayatnya yang keempat. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Ini satu level yang luar biasa, bukan level yang biasa-biasa saja ya. Ketekunan dalam apa? Teruslah tekun dalam mengikut Tuhan. Amin. Teruslah tekun di dalam melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Teruslah tekun di dalam beribadah kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu tentang keberadaan kita, kondisi kita? Tuhan lebih tahu. Dan Dia mengerti. Dan sore hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bermegah di dalam kesengsaraan yang pada akhirnya dari semuanya itu akan menimbulkan pengharapan. Yesus bangkit memberikan kita pengharapan. Hari esok yang penuh dengan harapan bagi anak-anaknya yang selalu percaya dan tekun mengiring Tuhan. Amin. Itu sebabnya di ayatnya yang ke-5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena yang memberikan kita pengharapan itu bukan manusia. Kalau manusia itu kadang memberikan apa? Apa itu? Di sini itu yang jawab ya, yang di sini itu meneng-meneng wae, karena yang korban PHP kayaknya yang bagian sini ya. Yang sini bagian korban PHP. Di sini selalu pemberi harapan palsu, dan di sini penerima harapan palsu gitu ya. Makanya nggak berani jawab. Kalau manusia memberikan harapan palsu, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah memberikan harapan yang palsu. Alkitab mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa? Kita lihat, karena di ayatnya yang ke-6, mari kita lanjut di ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan katakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Perhatikan benar-benar ayatnya yang ke-7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Berarti ada orang yang mau mati untuk orang yang benar. Dan kalaupun ada itu kecil sekali kemungkinannya. Tetapi dikatakan kalimat selanjutnya, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tapi tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Akan tetapi dikatakan di ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru
diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ayatnya yang ke-6 dan ke-7 di sini, ayat ini memberikan kita pengertian bahwa Yesus itu membenarkan kita sewaktu kita itu masih lemah. Maksudnya waktu kita masih dalam keadaan berdosa loh. Yesus mau rela mati buat kita. Yesus itu rela mati buat kita. Ada satu ilustrasi seperti ini saya mau bawa berkaitan dengan di ayatnya yang ke-6 dan ke-7, di mana sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau mati untuk orang yang baik. Wong kita ini orang berdosa, siapa yang mau mati buat kita? Tapi Yesus tunjukkan waktu dalam keadaan kita masih berdosa, Dia rela mati buat saya dan kita semua. Kenapa? Karena Dia menunjukkan betapa Dia mengasihi kita semua. Ada satu ilustrasi, kejadian ini nyata. Ada saudara kembar, 2 orang bersaudara kembar. Satunya dia bertumbuh besar dari kecil sampai besar, akhirnya menjadi seorang hakim. Dan satunya dia menjadi, ternyata dengan berjalannya waktu dia menjadi penjahat kelas kakap. Akhirnya yang menjadi hakim ini ketika ada dalam persidangan, yang menjadi hakim ternyata saudara kembarnya ini, gitu ya. Terus divonis bahwa saudara kembarnya ini divonis hukuman mati. Kenapa? Karena keadaannya yang begitu melakukan kejahatan yang begitu luar biasa. Tapi satu hari sebelum saudaranya ini divonis hukum mati, sang hakim datang ke ruangan untuk bertemu dengan saudaranya. Tidak ada yang tahu kalau mereka ini bersaudara. Jadi yang hakim ini mengambil posisi sebagai seorang penjahat. Dan yang penjahat ini dia diberi kesempatan untuk apa? Memulai hidup yang baru. Tidak lagi menjadi seorang penjahat, tetapi menjadi seorang hakim tanpa ada yang mengetahuinya. Sampai akhirnya yang dihukum mati itu bukan penjahat, tetapi saudaranya yang menjadi hakim. Dan benar, saudaranya yang penjahat ketika dia diberikan kesempatan untuk hidup, dia tidak lagi hidup di dalam dosa. Dia tidak lagi melakukan kejahatan, tetapi dia hidup benar-benar sama seperti saudaranya yang hidupnya bersih. Kali ini kita mau belajar lewat kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan ketika Yesus lahir di muka bumi, dia tidak lahir di tempat yang begitu mewah, tetapi di sebuah kandang yang hina, yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Di masa hidupnya yang dia lakukan, yang dia kerjakan selalu memberikan contoh teladan, yaitu kasih. Hidup dengan penuh belas kasihan kepada orang-orang di sekitar. Dan karena kasihnya yang begitu besar, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Ternyata tidak semua orang, hanya setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak binasa, yang harusnya kita binasa. Tapi waktu dalam keadaan kita lemah, Dia gantikan posisi kita. Di dalam kitab Galatia dikatakan Dia menjadi kutuk karena kita. Seharusnya kita orang-orang yang dihukum karena dosa-dosa kita. Kalau mau dibilang berapa banyak sih dosa kita? Kalau kita bisa tulis banyak. Tapi Dia sudah ambil, Dia tanggungkan semua itu. Dia ambil supaya apa? Kita hidup terus dalam keselamatan daripada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kak Victor mungkin yang di LED, Kak Victor ya, minta tolong. Saya mau mengajak rekan-rekan remaja untuk kembali mengingat, bahkan menyaksikan, mengingat
Bahkan bagaimana seharusnya kita hidup ketika kita sudah menerima kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Pengorbanan Tuhan itu gak main-main buat kita. Tekunlah terus dalam melayani Tuhan, tekunlah terus di dalam mengiring Tuhan. Sekalipun mungkin anggota keluarga kita, mereka itu masih jauh daripada Tuhan. Satu yang pasti bahwa mereka selalu di dalam doa, karena kuasa doa itu luar biasa. Hari ini mungkin kita belum melihat, tapi Tuhan punya waktu yang terbaik. Tetaplah terus setia di dalam Tuhan. Pakai masa remaja untuk terus dekat dengan Tuhan. Sehingga kita memaknai kuasa kebangkitan Tuhan dengan tetap terus ada mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Sehingga keselamatan itu tidak hilang. Kenapa? Karena keselamatan itu bisa hilang. Karena siapa? Ulah kita sendiri. Mari kita lihat video singkat ini sebelum kita akhiri firman Tuhan di sore hari ini. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita diizinkan melayani Tuhan, itu bukan karena kita kuat hebat, tapi kita mau berikan satu hal yang menyenangkan kepada Tuhan. Sesuatu yang kita bawa dalam hidup kita kepada Tuhan. Layani Tuhan dengan penuh ketekunan, iring Tuhan dengan penuh ketekunan. Sekalipun ada sengsara, Yesus sudah tanggung semuanya terlebih dahulu di atas kayu salib. Buat saya dan semuanya kita yang hadir di sore hari ini. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Sewaktu kita masih dalam keadaan berdosa, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita sudah menerima keselamatan itu. Jangan pernah undur daripada Tuhan. Terus iring Tuhan sampai akhir hidup rekan-rekan remaja dan pemuda. Maka kemuliaan yang daripada Allah itu benar-benar akan kita terima dalam perjalanan hidup kita semua. Kita ada semua hanya karena salib Tuhan. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Karena salib-Mu kuhidup, karena salib-Mu Tuhan. Kami ini dibenarkan, kami menerima kasih karunia Tuhan. Bahkan kami boleh bermegah di dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan, di balik kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan buat kami semua. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan buat kami semua Tuhan. Bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang memberikan kami pengharapan. Bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang pasti buat kami semua. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu kami menang ya Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan hidup. Karena salib-Mu kami hidup. Haleluya. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu kami hidup. Kami diberikan kesempatan ada sampai sore hari ini. Semua karena salib Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dibenarkan. Itu semua karena salib Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang menang. Dan saat ini Tuhan kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, untuk karya salib-Mu. Haleluya. Karena salib. Mari sama-sama kita mengangkat tangan. Kita hidup hanya karena salib Tuhan. Hanya karena
kemurahan Tuhan. Haleluya. Engkau yang berkuasa. Engkau berkuasa ya Tuhan. Untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami menang ya Tuhan. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup, kami terima kasih anugerah, kami menerima hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Haleluya Yesus. Kau sanggup melakukan ya Tuhan Yesus mujizat-Mu dalam hidup kami. Mujizat-Mu karena salib-Mu. Dengan kasih Kristus saya mengundang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus. Kami berterima kasih di sore hari ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan dalam kehidupan kami betapa berartinya hidup kami. Betapa berharganya hidup kami. Dan hidup kami yang berharga ini hanya hasil dari pembenaran daripada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, semua hanya karena hasil pembenaran daripada Tuhan yang mau mati bagi setiap dosa-dosa kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kami semua. Itu sebabnya dengan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kami, kami mau terus memohon kepada Tuhan, kepada Roh Kudus terus penuhi hati dan pikiran kami. Pimpin kami selalu Tuhan sehingga kami terus hidup di dalam pertobatan. Hidup kami tidak sama lagi seperti dulu, tapi kami mau terus hidup menyenangkan Tuhan. Kami mau tetap terus hidup percaya beriman kepada Tuhan. Karena hasil dari pembenaran itu membuat kami menjadi orang-orang yang memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan. Kami boleh bermegah di dalam kesengsaraan karena kami tahu di balik semuanya itu kami punya pengharapan bahwa kami tidak sendiri. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sudah memberikan kami kemenangan untuk kami tampil menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mampukan anak-anak muda remaja yang hadir malam sore hari ini Tuhan, untuk kami belajar menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Untuk kami tidak lagi main-main dalam menjalani hidup ini, tapi bagaimana lewat hidup kami mau menyenangkan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, berkati setiap anak muda remaja yang hadir di sore hari ini. Pendidikan mereka, pekerjaan mereka, orang tua mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di sore hari ini. Kami percaya kehadiran-Mu memberikan kami kekuatan untuk terus menjalani hari demi hari yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Memberkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian. Dan kami percaya pelayanan remaja semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan tolong kami di perjalanan. Kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Mari dengan penuh kerendahan hati kita mengangkat kedua belah tangan kita. Pulang terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Terus menyertai perjalanan hidup kita semua mulai
saat ini sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu, akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.